Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga Anda selalu sehat dan semangat. Ada saya Narundana yang pagi ini kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel, tentu dengan perbincangan yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Seperti narasumber saya pagi ini, mereka adalah inspirasi bagi kita semua karena mereka memiliki komitmen untuk menjadi relawan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Nah, mereka ini membangun sebuah proyek di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya lagi di Kecamatan Tompok Bulu. Nah, ini boleh dibilang adalah satu kecamatan yang sangat jauh dari pusat Kabupaten Maros dan butuh perjuangan untuk bisa membangun sebuah proyek untuk menghidupkan pendidikan di sana. Lalu seperti apa proyek dari teman-teman sekolah kolong? Langsung saja kita berbincang dengan dua orang narasumber inspiratif saya pada pagi ini. Yang pertama, saya perkenalkan ada Mulyadi yang merupakan penanggung jawab umum dari Sekolah Kolong. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah sana ada Nurjana yang merupakan relawan dari Sekolah Kolong. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, jadi gerakan teman-teman ini namanya Sekolah Kolong ya? Namanya Sekolah Kolong Project. Sekolah Kolong Project. Tapi kalau teman-teman sendiri menamakan kelompok teman-teman ini apa? Belum, sama juga Sama. Sekolah Kolong. Oke, sebelum kita jauh membahas seperti apa Sekolah Kolong ini proyeknya, boleh diceritakan dulu dong deskripsi mengenai tempat yang teman-teman jadikan target untuk dijadikan sebuah proyek. Oke, jadi Sekolah Kolong ini berada sebuah proyeknya gerakan sosial khususnya di bidang pendidikan. Itu lokasinya di Kampung Barabaraya, Dusun Tanete Bulu, Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Nah, ini Kampung Barabaraya ini salah satu desa daerah kampung tertinggal di Kabupaten Maros. Kenapa? Karena waktu kami pertama mengunjungi kampung itu di Agustus 2017 lalu, kita masih melihat bahwa masih ada anak-anak yang bersekolah di bawah kolong rumah. Itu bukan cuma masalah pendidikan, setelah kita gali informasi lagi tentang Kampung Barabaraya itu, ternyata angka buta huruf di daerah itu lebih dari 90%. Jadi hampir 100%. Hampir 100%. Lebih dari 90%. Iya. Jadi cuman ada 1-2 orang yang bisa membaca di sana. Yang lain itu enggak. Terliterasi, mampu membaca itu cuma 1-2 orang. Itu kan jari. Itu yang jari, gitu ya. iya. Oke, kondisi tertinggalnya seperti itu dari sisi pendidikan. Gambaran umum lainnya seperti apa di sana? Oke, jadi kalau akses ke sana memang agak lumayan jauh, karena kalau dari daerah Makassar ya ke Maros itu kita naik kendaraan dulu 1,5 jam lah. Nah, terus parkir, terus mesti jalan kaki lagi sampai kurang lebih 2 jam. Itu pun medannya cukup ekstrim. Mesti ada tanjakan terus turunan lagi. Wow, jadi teman-teman dari pusat kota, khususnya lagi dari kota Makassar misalnya, ini memakan waktu 3,5 jam untuk bisa sampai di sana. Dan 60% perjalanannya itu 2 jam itu dilakukan dengan jalan kaki. Jalan kaki. Wow, jadi boleh dibilang memang tempat yang menjadi sasaran target dari teman-teman Sekolah Kolong ini sangat terpencil, dan juga akses di sana infrastruktur belum memadai, dan lebih parahnya lagi akses pendidikan mereka ini masih sangat minim karena mereka hanya bersekolah di bawah kolong rumah begitu ya. Tapi sekolah yang di kolong rumah itu apa? Pendidikan formal atau relawan-relawan? Formal. Jadi mereka tidak punya sekolah. Jadi itu sudah sekolah formal dari DDI Hidayatullah. Itu pun swasta ya? Yayasan ya. Itu dia tergolong sekolah formal dari DDI Hidayatullah, tapi dia tidak punya bangunan sekolah. Jadi cuman memanfaatkan kolong rumah salah satu warga di sana untuk sebagai proses belajar mengajar. Itu pun
dengan sarana prasarana yang sangat kurang memadai ya. Oke, tapi Mulyadi tahu tidak sudah seberapa lama kondisi tersebut berlangsung di dusun apa tadi namanya? Dusun Tanete Bulu. Dusun Tanete Bulu. Kampung Barabaraya. Kampung Barabaraya. Oke, kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Ini adalah visual dari lokasi tempat di mana sekolah kolong project dilaksanakan. Nah, ini dia kegiatan teman-teman relawan ya. Mereka melakukan proses belajar mengajar di bawah kolong rumah. Seperti inilah kondisi yang ya ini adalah kategori memprihatinkan karena seharusnya kita memiliki bangunan sendiri untuk bersekolah. Ini sudah syukur ada pihak ketiga yang sebelumnya menginisiasi pendidikan di kolong rumah, yang mana seharusnya pendidikan juga hadir dari yang berwenang dalam hal ini pemerintah. Ada berapa orang yang menjadi peserta didik teman-teman di sana? Yes, yang didata kami ada 24 anak. 24 anak. Itu rentang usianya mulai dari TK sampai SD kelas 6. Dari TK sampai SD kelas 6. Oke, ya, jadi ini beragam ya, saudara, boleh Anda lihat. Ini hanya ada satu tempat yang menjadi akses mereka untuk memperoleh pendidikan. Mulai dari kelas, kalau diformalkan begitu, berarti usia kelas 1 SD sampai kelas 6 SD begitu ya. Tapi jangan-jangan ada juga nih orang yang dewasa yang ikutan. Karena tadi angka buta aksaranya masih tinggi, karena berarti ini termasuk orang dewasa juga atau gimana? Iya, termasuk orang dewasa. Iya. Oke, jadi orang dewasa juga termasuk menjadi peserta didik ya. Oke, Nur Jana, boleh dong diceritakan dari mana nih tahu informasi di Kabupaten Maros ini ada tempat yang sedemikian tertinggalnya begitu? Dari awal sih info dari teman-teman sih. Jadi awalnya karena suka nongkrong-nongkrong gitu, jadi jauh juga ya tempat nongkrong kamu ya. Bukan. Jadi suka nongkrong-nongkrong gitu, terus diajak gitu, ayo ke sekolah kolong gitu di Maros gitu. Pengen ada di situ sekolah yang kayak begini. Oh ya menarik nih kayaknya gitu. Jadi ya udah ke sana jalan-jalan. Oke, informasi dari mulut ke mulut dari teman juga akhirnya mendapatkan di sana. Lalu bagaimana perasaan kamu ketika menjumpai suatu kondisi yang sangat miris, sangat berbeda dengan kondisi di perkotaan metropolitan seperti Makassar ini? Untuk kesan pertama sih sebetulnya kayak capek. Capek karena capek jalannya kan jalannya, dan awalnya kan saya ke sana itu musim hujan, jadi bertambah beban begitu ya. Bebannya makin bertambah sekali karena memang becek, kemudian harus pakai peralatan yang betul-betul memadai, dan kemarin itu karena pertama sekali datang ke sana cuma pakai sandal jepit, jadi agak susah akses ke sananya. Kemudian tapi pas sampai di sana dan ya melihat senyum adik-adik sih terbayar. Oke, jadi kamu sempat tersentuh, kamu sampai di sana dengan rasa penuh lelah, namun semua itu sirna begitu karena ada ekspresi kebahagiaan dari semangat adik-adik yang kedatangan tamu, orang-orang yang akan menolong mereka dalam pendidikan. Wow. Adik-adik di sana tuh welcome sekali sama teman-teman relawan. Mereka tuh haus akan ilmu, kemudian pokoknya kalau datang ke sana kemudian berkunjung kedua ketiga, mereka sudah kayak Kak gimana gini. Terus mereka uniknya di sana mereka nggak suka teknologi. Bukan sih nggak suka teknologi, mereka agak menjauhi HP gitu. Mereka jadi saya pernah waktu ke sana, jadi karena bosan gitu coba main game, terus dilihat-lihat sama adik-adik, jadi bilang mau coba enggak, terus bilang enggak mau. Jadi kesan itu yang kayak adik-adik di sana tuh gitu mereka mungkin mereka masih lebih mengutamakan interaksi secara langsung daripada harus terpaku dengan satu benda yang mungkin mereka juga belum paham atau ya seperti itulah kondisinya. Wow, jadi oke, ini ada visual dari teman-teman sekolah kolong. Ini adalah dokumentasi peserta didik yang ada di sekolah kolong. Wow, sangat lucu-lucu ya adik-adik kita ini di dusun apa tadi namanya? Kok lupa? Barabaraya. Kampung Barabaraya. Oke, ini dia Kampung Barabaraya yang ada di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Nah, saudara, di segmen selanjutnya kita akan bahas
proyek apa yang dibuat oleh teman-teman sekolah kolong ini dan apa saja tantangan yang mereka hadapi dalam menggerakkan pendidikan di desa terpencil di Kabupaten Maros tadi. Kita akan lanjutkan di segmen kedua, tetaplah di Sapa Sulsel. Kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan melanjutkan perbincangan pada pagi ini bersama dengan teman-teman dari Sekolah Kolong yang menjadi pahlawan pendidikan di daerah pelosok, tepatnya lagi di Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Tompok Bulu ini dari segi kalau kita lihat topografinya ini sepertinya dia berada di dataran tinggi begitu ya? Oke, wow. Tadi sudah dideskripsikan di awal bahwa cukup sulit untuk akses mereka mencapai dusun tersebut karena mereka harus berjalan kaki sejauh 2 jam untuk bisa masuk ke desa yang menjadi target proyek dari Sekolah Kolong ini. Nah, berbicara mengenai proyek teman-teman, Sekolah Kolong. Jadi namanya proyeknya ini Sekolah Kolong ya? Sekolah Kolong Project. Iya. Sekolah Kolong Project, dan katanya teman-teman ini mendanai sendiri proyeknya atau bagaimana? Betul. Jadi proyek yang dibangun selama ini adik-adik sekolahnya di bawah kolong rumah. Jadi kami berinisiatif untuk membuat bangunan sederhana yang kelas ya, yang lebih layak lah daripada adik-adik ini belajar di kolong rumah. Sudah ada warga juga namanya Denraga yang sudah rela mengibahkan tanahnya untuk dibuat bangunan sekolah. Jadi kami bersama teman-teman, kita galang donasi sama-sama, kita galang donasi offline maupun online agar bagaimana supaya bangunan kelas ini yang walaupun sederhana ini bisa berdiri. Setidaknya adik-adik di Kampung Barabara itu sudah tidak sekolah di bawah kolong rumah warga. Oke, nah ini ada tampilan visual seperti apa ruang kelas yang teman-teman Sekolah Kolong bangun untuk pendidikan adik-adik di dusun atau Kampung Barabaraya tadi ya. Nah, wow, ini dia sudah berdiri bangunannya. Dan ini teman-teman berarti bahu-membahu dengan warga setempat gitu ya. Oke, teman-teman dengan secara swadaya menggalang dana dari warga yang memiliki kepedulian tentang pendidikan di Sulawesi Selatan, dan mereka ini menjadi wadah untuk menyalurkan bantuan tersebut, dan akhirnya terwujudlah ruangan kelas untuk adik-adik di Kampung Barabaraya, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros ini. Wow, jadi ini teman-teman berapa lama ruangan kelas ini akhirnya sampai terbangun, selesai begitu? Karena medannya agak sulit ya, ini gambarnya agak sulit, jadi sekitar setahun baru bisa selesai. Wah, lama juga ya. Lama juga. Oke, sekali lagi karena materialnya harus dibawa dari luar, angkut dari luar. Oke. Wow, alhamdulillah ini adalah tampilan seperti apa ruang kelasnya ketika sudah jadi. Jadi ini memakan waktu 1 tahun. Mulai pembangunan kapan? Mulai pembangunan itu 2017. Ya, 2017 kita mulai galang dana, mulai dibangun awal itu 2018. Awal 2018. Oke, awal 2018 akhirnya selesai. Selesai di akhir 2018. Akhir 2018, dan itu artinya sudah hampir setahun sekolah yang teman-teman dirikan ini beroperasi begitu ya. Wow, nah ini dia saudara para relawan yang berhasil membuatkan adik-adik di desa terpencil di Kabupaten Maros untuk bisa mengenyam pendidikan di tempat yang lebih layak begitu. Nah, sebagai relawan ada tidak perbedaan yang Nurjana lihat dari adik-adik antusiasmenya ketika mendapatkan kesempatan untuk belajar di tempat yang baru? Ya, karena saya kan datangnya mungkin saya sudah ada di situ pada saat ini. Sekolahnya sudah terbangun gitu, jadi kayaknya KB mungkin ya yang bisa jawab. Ada perbedaan pasti ya? Iya, ada perbedaan. Jadi karakter anak-anak di sana itu semangat belajarnya tinggi di sana. Jadi kalau kita kan ya yang bikin menghambat juga kenapa lama, karena kita cuma datang di sana di akhir pekan, karena relawan kan punya prioritas masing-masing juga, kegiatan masing-masing. Jadi karakter anak di sana itu
apa ya, itu punya semangat belajar yang cukup tinggi. Jadi walaupun belajarnya kemarin di bawah kolong rumah itu semangat belajarnya tetap tinggi. Jadi apalagi kalau sudah sekolah di dalam ruang kelas itu otomatis akan lebih baik lagi. Dan mereka akhirnya berasa benar-benar seperti menjadi seorang siswa Iya, dan betul. siswi seperti di tempat-tempat lain begitu ya, karena mereka sudah memiliki ruang kelas untuk belajar sebagaimana siswa dan siswi lainnya di daerah lain. Saya kembali ke Nurjana. Jadi dalam sekolah kolong ini apa yang kamu lakukan sebagai relawan di sana? Ikut mengajar juga atau bagaimana? Iya, awalnya ikut-ikut ngajar, nyanyi-nyanyi bareng, kemudian kemarin sempat juga ajak-ajak mereka adik-adik ini keluar ke Kota Makassar karena diajak jalan-jalan ya. Diajak jalan-jalan. Jadi karena mirisnya sih sebetulnya karena mereka sudah sekian lama hidup begitu, mereka belum pernah ke Makassar, Ke ibu kota provinsi. iya. Kemudian mereka juga belum tahu air laut itu ternyata asin gitu, hal-hal seperti itu. Jadi kemarin sempat ajak mereka ke Makassar, kemudian udah itu sih, ajak-ajak ke Makassar, baru ngajar. Itu yang paling berkesan sekali. Oke, nah ini teman-teman ada tidak program kerja? Karena kan ceritanya kalau misalnya sekolah kolong ini adalah proyeknya, ini berarti sudah tercapai, sudah terbangun secara fisik. Teman-teman membuat infrastruktur pendidikan di sana, membangun ruang kelas. Setelah ini program kerjanya yang rutin dilakukan dari sekolah kolong ini apa lagi nih? Oke, jadi kemarin memang kita sudah kita sudah bangun sekolah. Jadi yang di sekolah kolong project sebenarnya bukan cuma sasarannya pendidikan, karena masih banyak masalah-masalah sosial yang ada di Kampung Barabaraya, termasuk masalah kesehatan. Jadi awal pertama pun datang di sana itu project yang pertama kita buat itu WC umum. Karena justru yang pertama membuat yang ini ya, sanitasi ya? Karena di sana tidak ada satupun WC di sana. Jadi WC yang teman-teman relawan buat itu adalah WC pertama yang ada di Kampung Barabaraya. Sembari berjalan kegiatan belajar mengajarnya, sembari juga jalan untuk pembangunan sekolahnya gitu. Terus di bidang kesehatan kita sudah sempat mengadakan pemeriksaan kesehatan secara massal di sana. Kita kirim dokter langsung terjun ke Kampung Barabaraya. Itu program namanya 2,5 Project. Terus festival anak sehat, itu sirkumsisi, sunatan massal. Jadi ada beberapa adik-adik di sana yang kita sudah sirkumsisi. Wow, banyak sekali kegiatan yang mereka sudah lakukan sebagai bentuk pengabdian mereka kepada masyarakat. Ternyata tidak hanya membuat ruang kelas, tapi mereka juga melakukan aktivitas sosial lainnya seperti membangun sarana sanitasi yang layak dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan sirkumsisi atau sunatan massal ya untuk adik-adik. Ini dia saudara tampilan visual seperti apa kegiatan dari teman-teman relawan sekolah kolong project. Wah, menarik sekali karena mereka ini benar-benar berjuang secara swadaya. Mereka mengumpulkan dana secara sendiri dan alhamdulillah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tapi ketika teman-teman mengumpulkan bantuan dari masyarakat ini, responsnya seperti apa? Iya, kalau waktu kita awal-awal galang-galang donasi ini responnya masyarakat itu sangat antusias karena ini kan buat bangunan di dalam itu bukan dana yang kecil, butuh dana yang lumayan besar. Jadi kita berbagai cara lah galang donasi, tetapi alhamdulillah dalam waktu 1 bulan, hampir 2 bulan lah, itu sudah terkumpul dana sampai 40 juta lebih. Itu yang dipakai untuk bangun sekolah sama sekaligus WC umum di sana. Wow, dan hebatnya lagi mereka saudara ini bahu-membahu membangun dengan warga sekitar dalam membuat proyek mereka sekolah kolong. Dan menarik sekali, ini banyak sekali
project yang teman-teman selesaikan dalam satu kali gerakan begitu ya. WC terbangun, sekolah, kegiatan lainnya tentang kesehatan, menarik sekali. Nah, teman-teman ini siapa sih yang diajak dalam bergabung dengan menjadi relawan begitu, dan seperti apa antusiasme anak-anak muda khususnya dalam bergerak menghidupkan pendidikan di daerah pelosok, Nurjana? Kalau yang diajak sih bebas. Jadi kalau misal lihat posting di media sosial, kemudian mau ikut, oh ya udah ayo, ajak saja datang. Jadi ndak ada batasan bilang usia segini, yang penting dia mau jalan. Itu sih yang masalahnya. Yang penting dia mau jalan kaki ke sana gitu. Karena kita nggak bisa. Iya, tapi background kamu sebenarnya apa di luar kegiatan sosial ini? Kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Wah, Ibu dokter. Berarti waktu pemeriksaan kesehatan juga ikutan ini dong. Waktu pemeriksaan kesehatan memang belum gabung dengan teman-teman. Oke, berarti nanti ada tantangan nih buat dokter gigi. Nanti kan bentar lagi ada bulan kesehatan gigi nasional. Oke. Nah, ini menarik sekali saudara, karena semua orang pada dasarnya bisa ya bergabung dalam proyek sekolah kolong ini. Dan bagaimana sih sebenarnya cara bergabung tadi di media sosial? Apakah teman-teman punya laman sendiri atau bagaimana, Mulyadi? Jadi kalau mau gabung silahkan di follow di Instagram @sekolah kolong project, itu sambung, terus silahkan DM saja ke IG itu, nanti pasti dibalas sama adminnya. Kalau memang mau ikut gabung atau mau tanya-tanya atau ya silakan langsung ke Instagramnya di Sekolah Kolong Project. Oke, jadi silakan dicari saja di alamat Instagramnya Sekolah Kolong Project begitu ya. Oke, nanti kita buka sama-sama untuk lihat seperti apa kegiatannya teman-teman ini. Nah, untuk kedepannya, karena boleh dibilang kan secara fisik target teman-teman telah tercapai, sudah menyelesaikan proyek sekolah kolongnya. Orang-orang atau para anak-anak yang tadinya belajar di kolong rumah akhirnya sekarang bisa berpindah ke ruang kelas yang teman-teman bangun, yang teman-teman inisiasi. Ke depan apakah masih akan membuat kegiatan sosial lagi di daerah yang sama, atau ini kegiatan teman-teman, spirit teman-teman akan meluas ke daerah-daerah terpencil lain, Mulyadi? Oke. Jadi kalau untuk kedepannya itu kita belum ada rencana, tapi kita masih berfokus di Kampung Bara-Bara ini karena masih banyak persoalan-persoalan yang mau diselesaikan di sana. Ini sudah 2 tahun lebih kami sering ke sana, jadi masih susah move on lah dari Kampung Bara-Bara itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau ada daerah-daerah yang mungkin mirip atau seperti di daerah Kampung Bara-Bara ya, tidak menutup kemungkinan kita akan bergeser ke sana lagi untuk membantu kampung tersebut. Oke, ini rasanya saya angkat kamu jadi Pak Camat deh. Cocok loh jadi camat loh di sana lah. Oke, harapan kamu Nurjana untuk dunia pendidikan dan persoalan sosial lainnya di Indonesia, atau mungkin kamu punya saran dan kritik yang ingin disampaikan? Silakan. Harapan sih sebetulnya kita sebagai pemuda, baiknya kita buktikan bahwa Indonesia sedang baik-baik saja begitu. Buktikan bahwa kita sedang baik-baik saja dengan peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan adik-adik di sana juga termasuk. Karena meskipun mereka cuma 24 orang, tapi 24 orang ini tidak bisa kita abaikan mimpi-mimpinya. Seperti itu sih. Wow, kita tidak bisa mengabaikan mimpi-mimpi dari saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Mulyadi, silakan sampaikan aspirasinya. Oke, jadi sebagai kaum muda, apalagi kaum terdidik ya, tugasnya itu mendidik. Jadi kita tidak boleh apatis dengan kondisi-kondisi yang begitu, kondisi-kondisi sosial, karena kita semua sebagai kaum terdidik itu punya tanggung jawab sosial. Seperti katanya Gunan Muhammad, itu definisi kesepian sebenarnya adalah hidup tanpa tanggung jawab sosial. Jadi ayo bersama-sama untuk membangun kepakaran sosial itu, memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini yang berarti bahwa ternyata anak muda di
negeri ini sedang baik-baik saja. Oke, di tengah kisru yang terjadi secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah ataupun juga wakil-wakil rakyat kita yang agak nyeleneh akhir-akhir ini begitu ya, menenteramkan hati sekali ada teman-teman seperti relawan-relawan dari sekolah Kolong ini yang menyadarkan kita bahwasanya masih banyak orang-orang baik yang bergerak untuk menghidupkan tanah air kita, membangun bangsa ini dengan gerakan pendidikan. Sukses terus untuk gerakan teman-teman dari sekolah Kolong ya. Oke, dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini mewakili rekan-rekan yang bertugas. Saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.